Sasa tiba-tiba ngeluarin skincare bersama RH, terus namanya micin. Ngakak nggak? Gue sampai bingung, gue tanya micin buat apa? Oh, micin buat berkilau. Dengerin apa kata mbaknya. Ya, ini baru gabung ya sama RH. kolaborasi dia. Collab sama micin gitu. Tapi sebenarnya kandungannya nggak ada micin. Apalagi ini perawatan kulit, yang satunya bumbu masak. Apa mau bikin sesuatu yang jadi pembicaraan, tapi menurut saya bahaya buat kedua brand ini. Yang paling bahaya siapa yang paling kasihan? Tahu nggak? Sebetulnya Sasanya sih aman-aman aja. RH-nya bakal jeblok ini brandnya. Untuk bibir dikasih spicy chili. Hah? Terus bibirnya mau pedas sepanjang saat gitu. Hati-hati loh teman-teman. Hati-hati kalau mengkombinasikan brand dan ngasih nama produk itu hati-hati. Jadi kalau Lego sama IKEA itu relevan bagi keluarga mencari kreativitas sekaligus fungsionalis, itu akan jadi beli produk ini dan happy. Kita pakai body mist micin biar lesat dimakan sama pemangsa, harimau, singa dan lain-lain. Gitu ya mungkin. Brand Boomcast. Selamat datang di Brand Boomcast by Sugi Mitra, tempat kita membahas topik-topik branding, bisnis, dan inspirasi yang akan membawa kita ke level berikutnya. Nah, hari ini saya membahas sebuah brand, bukan sebuah brand nih, dua buah brand yang sedang berkolaborasi dan menurut saya agak aneh. Maaf ya, kali ini gua bahasnya agak keras nih ya. Saya nggak tahu ini konsultan brandingnya mereka siapa, tapi kemarin saya nggak sengaja jalan di Central Park Mall. Nah ini nih kejadian gue jalan. Nih ya, lihat ya. Tuh, gue lihat pameran. Gue kaget nih ya, kok bisa ada pameran skincare tapi brandnya Sasa. Bingung kan? Bingung. Gue bener-bener bingung. Setahu gue tuh Sasa itu kan bumbu masak makanan ya. Kalau dari kecil saya tuh terprogram di otak saya brandingnya yang diingat orang itu adalah Sasa itu bumbu penyedap makanan. Nah ini skincare, saya sampai mendekat. Padahal saya bukan pemakai skincare ya. Meskipun saya cowok, saya ini hampir dikatakan nggak pakai skincare. Tapi saya penasaran, saya datang, saya masuk tuh. Dan lebih anehnya lagi setelah saya masuk nih. Wah ini aduh. Ini ya, saya tunjukin ini dulu deh. Ini namanya Sasa. Nih ya, yang gue tahu dari kecil, Sasa tuh adalah seperti ini. Nih, ini kalau kita bilang apa ya, micin ya. Biasanya kalau abang tukang bakso itu kan selalu kasih Sasa biar makanan jadi enak ya. Terus Sasa tuh sekarang ngeluarin juga bumbu lumur ayam spesial atau bumbu-bumbu seperti ini. Dia sudah mengembangkan. Terus dia ada juga nih sambal. Tapi ini ya. Nih coba gue liatin. Lu bayangin ya, Sasa tiba-tiba ngeluarin skincare bersama RH, terus namanya micin. Ngakak nggak? Gue sampai bingung, gue tanya micin buat apa? Oh, micin buat berkilau. Dengerin apa kata mbaknya. Ya, ini baru gabung ya sama RH. Kolaborasi dia. Collab sama micin gitu. Tapi sebenarnya kandungannya nggak ada micin, cuman kayak glitter-glitternya itu kan teksturnya kayak micin, mengkerilap gitu. Oh, saya ambil satu-satu deh. Boleh. Apalagi Ini gua yang gimana ya? Gua ini yang agak cerewet apa gua ini yang bego apa ini orangnya yang kepintaran yang mengkombinasikan brand? Karena gini ya. Kalau kita lihat ya, Sasa itu kan selama ini dikenal bumbu masak dengan jangkauan yang populer, tapi di kalangan medium low. Bahkan identik dengan produk rumah tangga, bukan skincare, oke? Nah, RH Clinic, setahu saya itu kan memiliki posisi yang jelas produk kesehatan, perawatan kulit. Harganya itu premium dan cenderung ke medium high, premium. Ini kolaborasinya brand sudah nggak nyambung. Terus marketnya beda lagi. Harapannya apa sih? Kontras banget loh ini. Ini jadi, apalagi ini perawatan kulit, yang satunya bumbu masak. Apa mau bikin sesuatu yang jadi pembicaraan, tapi menurut saya bahaya buat kedua brand ini. Yang paling bahaya siapa yang paling kasihan?
Tahu nggak? Sebetulnya sasanya sih aman-aman aja. RH-nya bakal jeblok ini brandnya. Maaf ya, saya ini bicara keras. Nanti sampein aja ke RH atau Sasa nggak apa-apa. Ini kan pendapat saya ya. Saya ngasih masukan untuk kemajuan bersama ya. Contoh nih ya, saya bahas satu-satu ya. Ini brandnya, ini keluar nih. Santan kelapa. Santan kelapa ini untuk rambut katanya. Oke lah, ada hubungannya ya. Mungkin minyak kelapa untuk rambut. Tapi kok dikasih santan gitu loh ya. Kan santan makanan ya. Ini juga untuk bibir dikasih spicy chili. Hah? Terus bibirnya mau pedas sepanjang saat gitu. Hati-hati loh teman-teman. Hati-hati kalau mengkombinasikan brand dan ngasih nama produk itu hati-hati. Ya, oke saya jelasin lebih detail ya. Oke ya. Pertama gini. Kalau kita baca di packagingnya ini. Saya maaf lagi sekali lagi. Desain packagingnya dan tampilannya, kemasannya menurut saya jelek banget. ini sorry ya, jelek banget. Karena kalian tuh nggak jelas lagi menjual produk apa. Biasanya produk itu harus jelas apa. Ini micinnya besar, sasanya masih mentereng dengan background putih, RH-nya bener-bener nggak kebaca. Nggak kebaca, kecil banget. Jadi kalau orang yang nggak sadar, dikirainnya adalah micin jenis baru. Hati-hati loh. Begitu di rak supermarket salah nempatin, apalagi ibu-ibu yang matanya sudah nggak bisa lihat tulisan sekecil-kecil ini, meskipun kalian bilangnya ini untuk Gen Z, ya, ini kan target marketnya Gen Z, ini tulisannya tuh di luar Nurul, kecil banget ini, jadi hampir nggak terbaca dan desainnya tuh nggak jelas gitu loh. Ini kita coba ya produknya ya. Ini katanya bisa berkilauan ya seperti micin katanya SPG-nya. Gua semprot ya. Baunya sih memang enak. Iya sih nggak ada micinnya. Mungkin dia mau gambarkan bahwa micin itu berkilau. Bener ya? Lebih berkilau ya? Nah gini loh ya. Oke lah produk kalian bagus. Produk kalian bisa membuat kilau. Oke nggak nyacat. Ya kan? Harganya juga kalian jual dengan harga yang cukup. Nggak murah juga ya. Ini kan puluhan ribu ya. Hampir 100 ya. Tapi maksud saya gini. Kenapa nggak dibikin yang lebih brilian dikit gitu loh. Kalau ini ya bukan makanan, Mbok ya jangan sasanya yang besar, RH-nya yang lebih didominanin tulisannya. RH kolaborasi dengan sasanya yang lebih kecil, bukan sasanya yang lebih menonjol. Kemudian, ini lagi ya. Namanya itu loh, ya jangan micin. Micin itu kan negatif di pikiran orang nih ya. Jadi, kan kesannya makan micin aja berbahaya. Lah sekarang disemprotin kulit bahaya nggak kan? Jadi pertanyaan kan. Kenapa nggak ambil unsur-unsur yang beda? Saya coba akan jelaskan lebih detail ya. Nanti saya belum buka produk lainnya. Ini saya baru, tapi baunya harum loh. Sebenarnya produknya bagus, cuman kalau boleh redesign ulang deh, rebranding ulang, bakal lebih keren nih. Jadi bagaimana sih menjelaskan hubungan kuat antara makanan dan perawatan kulit ini? Kalian harus ada gimmick yang tepat. Tapi juga nggak ngawur. Ini ngawur ini. Sasa itu kan selama ini kan diidentikan dengan kalau kalian mau masak cepat, enak, lezat, kalian itu menggunakan sasa. Nah hubungannya sama micin ini apa? Apakah yang ingin disampaikan adalah kalau pakai micin, kalian itu bisa kulit cepat, indah, berkilau. Apakah itu? Iya kan? Apakah nggak terlalu memaksa? Maksudku gini loh, kalau memang ini yang tadi saya bilang. Oke lah ini produk RH, jangan nonjol ini produk Sasa. Karena RH lebih dipercaya untuk skincare-nya. Tapi dia mengambil nama satu ramuan atau memperdalam ramuan dari Sasa yang mengerti tentang bahan-bahan alami Indonesia untuk menjadi bahan dasar material skincare-nya. Itu lebih nyambung. Jadi dia mungkin akan bercerita bahwa kilau ini tidak membahayakan kulit Anda. Seperti itu. Karena yang membuat adalah sudah ahli di dalam tadi itu. Materi bahan-bahan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun. Kolaborasi ekstrim seperti ini beresiko membuat konsumen bingung dan mempertanyakan otentiknya dari kolaborasi tersebut. Bahkan bukan mendapatkan segmen baru, tapi yang didapat memunculkan skeptisisme.
Jadi ketidakpercayaan dengan produk-produk RH selanjutnya. Karena apa? RH itu mana ada yang desainnya kayak gini. RH kan desainnya kan selalu anggun-anggun, keren-keren, skincare. Nah kali ini kayak mainan dan namanya tuh micin. Gila banget nih. Padahal orang yang middle up itu kan takut makan micin. Bener nggak sih? Ini, aduh, gue nggak tahu sih, lu pakai konsultan siapa sih? Atau memang ini strategi branding bukan 5.0 lagi ya, strategi branding 9.0 atau gimana sih? Tapi nggak tahu ya, teman-teman coba yang ahli branding. Setuju sama saya apa enggak nih? Sebenarnya gini ya, kolaborasi brand itu harus didasarkan pada sinergi narasi dan dari kebutuhan konsumen. Jika tidak ada keselarasan kolaborasi, seperti terlihat eksperimen market aja yang bisa gagal membangun kepercayaan. Sasa cocoknya bukan kolaborasi dengan skincare, tapi dengan foodie lifestyle. Contoh, Sasa mengeluarkan minuman, itu masih nyambung. Selama ini nggak ada minuman, mungkin kopi, keluaran Sasa beda. Itu orang masih kepingin nyoba. Makanannya aja sedap, apalagi minumannya. Itu kan gitu kan. Atau kalian mengeluarkan bubuk kopi yang akan menyedapkan semua minuman, atau coklat yang akan menyedapkan semua minuman. Kan nyambung. Nah ini loh, micin yang akan membuat kulit Anda indah. Nyambung nggak sih? Aduh. Kan kalau RH itu kolaborasinya cocoknya dengan yang berhubungan dengan kesehatan. Paham nggak ya? Kalau RH mengeluarkan makanan sehat kolaborasi dengan Sasa, mungkin masih nyambung juga untuk kulitnya indah dengan bumbu penyehat dari Sasa yang bisa bikin makanan enak tapi tetap sehat untuk kulit. Nah, itu kan nyambung. Tapi namanya juga jangan ngawur. Jadi ketika kalian mengkolaborasikan brand, proporsi brandingnya itu harus benar-benar dipikirkan matang. Seimbang antara Sasa dan RH. Jadi nggak membuat kebingungan. Ini kasihan loh ya yang brand RH-nya. Karena benar-benar kayak ngeluarin produk ngasal gitu loh. Dan apa ya, logonya tuh diseimbangkan lah. Atau gimana ya, kalau skincare ya kamu besarin RH-nya. Kalau nanti produknya RH ngeluarin makanan, besarin Sasanya nggak apa-apa gitu loh. Bukan ini Sasanya lebih menonjol dari RH. Terus penamaannya tuh juga harus relevan. Contohnya nih, micin ini kan ngandung unsur makanan sehat. Tapi sehat apa enggak sih micin itu? Sebentar. Gua tarik lagi. Micin itu di dalam brandnya benaknya orang tuh makanan sehat apa enggak? Coba diganti dengan istilah lain, judul lain yang lebih sehat. Seperti Rest Glow Essence. Nah, nasi kan masih diterima masyarakat nih. Atau Soya Bean Moisture Serum. Skincare by Sasa NRH. Itu kan lebih keren gitu loh. Kan alami, relevan. Ada hubungannya Sasa sama RH. Tapi kan bukan micin. Lucu ya. Astaga. Micin body mist. Kita pakai body mist micin biar lesat dimakan sama pemangsa. Harimau, singa, dan lain-lain. Gitu ya mungkin. Kocak. Bikin iklannya gitu aja deh. Kalau memang mau dipertahankan. Jadi setelah pakai body mist ini, kita berkilauan. Terus dikejar sama harimau mau dimakan. Karena kan enak sudah dibumbuin sama micin. Astaga. Oke, kita lanjut lagi. Jadi menurut kalian, kembali ya. Saya nanti akan expose ini. Kalian lihat sendiri videonya, fotonya. Menurut kalian sudah bagus nggak sih desain-desain ini? Kalau saya lihat, aduh. Biarpun kalian mau nugget Gensi ya. Tapi ini desainnya menurut saya nggak mengena ini. Kekecilan informasinya juga. Nggak jelas mau jualan apa ini. Coba berkilaunya memang dibesarin, bukan micinnya. Kolaborasi kilau seindah micin atau apa kayak yang tapi bukan micin sebagai judul ya. Kilaunya seindah micin. Kolaborasi RH dan Sasa. Tapi namanya jangan micin. Ini masukannya. Jadi kalau kolaborasi brand itu mungkin yang cocok kayak, kita kasih contoh aja ya, simpel-simpel dulu ya. Nike sama Apple. Terus dia mengkolaborasikan Nike dan Apple sama-sama fokus pada gaya hidup, sehat, dan inovasi teknologi. Jadi Nike memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas olahraga menggunakan perangkat Apple. Jadi ekosistemnya juga saling melengkapi. Jadi dengan kolaborasi ini,
keduanya tuh happy dan nyambung dan keduanya semakin menguat. Nah, lagi nih contoh misalnya Balenciaga dengan Gucci. Itu kan sama-sama project fashion sama fashion. Tapi kemudian karena high end fashion, dua-duanya memiliki penggemar yang sangat loyal. Jadi kolaborasinya tuh saling bertukar penggemar. Jadi nanti akan mengeluarkan ciri khas Gucci tapi dengan sentuhan Balenciaga yang edgy. Nah, ini akan membuat kondisi tertentu yang menjadi barang-barang collectible yang out of the box. Ada lagi misalnya, kolaborasi logo dan IKEA. Itu juga bisa bakal sukses. Karena apa? Karena mengandung elemen kreativitas Lego. Tahu Lego ya, mainan anak itu ya. Lego dengan fungsi dan desain minimalis IKEA. Jadi kita gabungkan kreativitas dengan minimalisnya IKEA. Kemudian menjadikan sebuah bentuk-bentuk furniture yang unik. Nah, itu bakal laku juga. Karena orang juga familiar dengan bentuk Lego. Dia kan happy aja Lego-Lego itu jadi furniture rumahnya. Atau kalian pernah tahu misalnya kolaborasi McDonald's ya dengan BTS Meal. Itu kan BTS itu sudah dikenal dunia. Misalnya disukain sama masyarakat, punya fans banyak. McDonald's juga sama. Itu kan kolaborasi saling menguntungkan. McDonald's-nya juga happy, BTS-nya juga happy, fansnya tambah banyak. Kan sama-sama happy, sama-sama saling nguatin. Atau misalnya Supreme lawan Louis Vuitton. Nah, Supreme kan identik dengan budaya streetwear. Gaya mewahnya Louis Vuitton, kalau ditambahin Supreme, jadinya seperti apa? Keren kan? Edisi khusus jadinya. Dan orang merasa bangga, wih streetwear tapi Louis Vuitton nih. Nah, ini keren nih ya. Oke, kita lanjut ya. Sebetulnya di dalam kolaborasi ada hal penting yang harus dimiliki, yaitu 3 elemen utamanya adalah kesejajaran nilai brand, relevansi untuk konsumennya harus ada, dan storytelling yang kuat. Kalau nggak ada storytelling yang kuat, itu nggak jadi apa-apa. Kalau tadi cuma dibilang bumbu masak, Sasa ingin menggait Gen Z yang suka pakai skincare, maka mengeluarkanlah micin, itu aneh. Aneh menurut saya. Atau misalnya RH ingin menggait anak-anak muda Gen Z yang suka masak ya, karena Sasa yang suka masak untuk datang ke kliniknya juga nggak nyambung. Anak mudanya Gen Z-nya ketika ke klinik RH nggak bisa bayar semua, kan lucu jadinya. Lagian ya contoh ya, terus yang punya Sasa yang biasa pakai Sasa pada umumnya mau ke RH juga merasa kemahalan, kan aneh. Brandnya nggak nyambung ini ya. Jadi kembali ya, saya kasih tipsnya ya. Untuk kunci kolaborasi branding, yang pertama adalah, nih ya kunci-kuncinya ya. Visi dan nilainya tuh yang selaras. Jadi kedua brand itu harus memiliki nilai inti dan tujuan yang sejalan agar kolaborasi terasa organik. Yang seperti tadi saya cerita, Nike sama Apple, nyambung itu. Nyambung banget dan saling menguatkan. Kedua, relevansi bagi target market. Jadi kolaborasi harus menawarkan nilai tambah bagi audiens masing-masing. Bukan yang marketnya nggak sanggup beli yang ini, satunya juga nggak mau pakai yang ini. Itu nggak nyambung. Jadi kalau Lego sama IKEA itu relevan bagi keluarga mencari kreativitas sekaligus fungsionalis, itu akan jadi beli produk ini dan happy. Terus sinerginya harus unik dan inovatif. Jadi kalau kombinasi elemen dan kedua brand itu harus menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya, tapi bikin orang pingin punya. Jadi kayak Supreme sama Louis Vuitton, memadukan gaya streetwear dengan kemewahan yang barang kolektor. Jadi menjadi barang kolektor yang pingin dipunyain oleh yang suka Supreme, juga yang punya Louis Vuitton. Nah, pertanyaannya, apakah pemakai skincare RH akhirnya akan memakai skincare produk Sasa dengan desain yang benar-benar beda dengan desain eksklusif yang mereka desain sebelumnya? Pertanyaan kedua, apakah Sasa penyedap bumbu masak ini akan bisa menggait konsumen dari para kliennya RH untuk mencoba bumbu masak Sasa? Ini juga nanti coba dibuktikan sendiri. Benar-benar efektif atau kurang efektif. Karena dari segi desainnya aja sudah nggak nyambung ini. Beda market, beda sekali. Aduh, saya nggak tahu deh konsultannya siapa
Yang ngarahin siapa? Maaf ya, saya bicaranya agak keras. Karena ini buat kemajuan ya. Kalau nggak mau dikritik ya nggak apa-apa. Kalian lihat hasilnya aja berapa bulan penjualan, apakah bagus atau enggak. Karena kemarin saya lihat di pameran juga sepi ya. Dengan pameran sebesar itu satu atrium yang tertarik untuk lihat barangnya aja sedikit banget. Kalau menurut saya ya. Menurut saya ya, apa saya yang salah? Saya datang pada saat sepi, padahal itu hari Minggu. Harusnya kan full, orang berebut beli. Nah ini saya nggak tahu. Apa saya yang salah lihat atau memang saya datang tidak di jam yang tepat. Nah, ini lagi nih. Jadi keempat, sebuah kolaborasi harus punya komunikasi dan storytelling yang kuat. Pesan yang disampaikan kepada konsumen itu harus jelas dan konsisten. Agar mereka tuh memahami alasan kolaborasi tersebut. Contoh, BTS sama McDonald. Kan itu narasi personalnya, signature meal-nya tuh kan memang bisa nyata gitu loh. Misalnya penggemar BTS, kalau nonton BTS juga suka makan McDonald's. Jadi itu harus nyata. Kemudian harus punya juga yang kelima itu keunikan dan eksklusivitas. Jadi kolaborasi yang sukses itu sering menawarkan edisi terbatas, terus eksklusif, menciptakan rasa urgensi dan minat tinggi. Jadi kalau dia nggak beli sekarang nanti nggak ada lagi. Saya nggak tahu ini produk ini akan jadi barang yang massal dijual atau cuman seasonal. Karena kalau sepanjang masa saya juga nggak yakin produk ini bisa bertahan. Contoh nih ya, kalau misalnya Balenciaga kombinasi Gucci mengeluarkan satu produk fashion yang unik terbatas, maka itu pasti langsung habis, sold out. Saya nggak tahu skincare ini akan dijual terbatas atau rencananya puluhan tahun dijual. Ya, kemudian ada lagi nih. Keenam, eksekusi visual yang menarik. Jadi desain produk dan kemasan harus memadukan identitas visual kedua brand secara harmonis. Bukan satunya lebih dominan, satunya nggak kelihatan, namanya kecil gitu. Jadi ini kayak bukan produknya RH lagi, produknya Sasa ngeluarin skincare micin. Oke, padahal kan maunya rencananya RH ini mengangkat bahwa Sasa itu mengeluarkan produk skincare yang dapat dijamin kualitasnya. Nah, misalnya nih kalau visualnya menarik contohnya, kalau Fendi kolaborasi dengan Versace, itu tentunya akan memiliki elemen ikonik yang elegan. Karena keduanya punya ciri sendiri dan kalau digabungkan bakal jadi sesuatu yang wow gitu. Jadi saya ulang ya. Penyebab gagalnya kolaborasi branding, saya nggak tahu ya ini kolaborasi kan gagal atau nggak, tapi prediksi saya bakal nggak bisa booming ya. Maaf ya, maaf sekali lagi, saya bukan ngerendahin, tapi sebaiknya dari awal kalau membuat konsep itu yang benar, yang terarah. Jadi penyebab gagalnya kolaborasi branding itu adalah satu, nilai brandnya yang bertolak belakang. Jadi ketika dua brand memiliki identitas dan pesan yang terlalu jauh berbeda, kolaborasinya itu bisa membingungkan konsumen. Jadi bumbu dapur dikombinasikan skincare itu sulit dipadukan. Mungkin kalian melihat yang waktu lalu ada sepatu yang sebentar pakai Indomie, pakai itu. Tapi kan seasonal doang itu, bukan untuk sepanjang masa. Mereka kan keluarin sepatu Indomie atau sandal apakah misalnya Walls atau apa, itu kan lucu-lucuan, koleksi cuman berapa unit itu terus gak diproduksi lagi. Beda loh ya. Nah kemudian lagi nih, yang kedua. Tidak relevan bagi audiens itu bisa gagal juga. Jadi kalau kolaborasi itu tidak memberikan manfaat nyata atau tidak sesuai dengan gaya hidup audiens yang tepat, bisa cenderung gagal. Yang tadi saya bilang, apakah nanti benar dengan adanya RH dipakai di Sasa bakal banyak pemakai Sasa akan datang ke klinik RH? Kita lihat. Ataukah apakah nanti dengan Sasa mengeluarkan skincare, produknya benar akan laku karena mereka percaya bahwa RH ini produk berkualitas yang sebetulnya di packagingnya aja hampir tidak kelihatan ada RH-nya. Jadi contoh lagi ya, kalau kita kolaborasikan sesuatu produk aja dengan artis yang tidak cocok, itu bisa gagal loh produk itu. Benar nggak? Karena dianggap tidak relevan. Makanya kalau brand itu pilih artis juga sangat hati-hati. Nah, ketiga, yang bisa membuat kolaborasi gagal adalah kesan gimmick atau dipaksakan. Jika kolaborasi hanya dilihat sebagai cara untuk mengejar tren tanpa konsep yang jelas, konsumen bisa kehilangan kepercayaan.
contoh ya yang tadi itu. Kok namanya micin sih? Bisa dianggap ini cuman sebagai gimmick aja. Jadi kalian tuh bikin gimmick-gimmick micin supaya nama micin itu naik lagi sebagai nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Apakah mau menaikkan omset micin supaya diingat orang? Saya bingung juga. Tapi mungkin banyak juga yang bingung. Terus kalau di supermarket, kalau ada ibu yang tua nggak bisa baca, dia mau beli micin, dia ngambil ini, dia nggak tahu. Terus yang kebetulan yang nata supermarket juga nggak sadar, micinnya ditaruh di tempat penjualan micin, apa yang terjadi? Untungnya bukan bubuk ini ya, masih semprot. Apa mungkin dikira, ini ada micin jenis baru yang disemprot bisa dimakan. Itu loh, hati-hati. Ya, kemudian keempat, desain dan branding yang kurang seimbang. Ketika salah satu brand terlalu mendominasi kolaborasi dengan kehilangan keseimbangan, itu sulit bagi konsumen untuk memahami value propositionnya. Jadi contohnya, kalau tadi logonya tadi yang RH terlalu kecil, sampai sasanya begitu lebih kelihatan, itu orang mau bilang itu skincare-nya produk RH juga bingung. Itu kan produknya Sasa, bukan produknya RH. Jadi kelima, kurangnya komunikasi dan narasi yang kuat. Jika pesannya tidak tersampai dengan jelas, kolaborasi akan terlihat seperti eksperimen yang membingungkan konsumen. Saya buka yang ini ya, santan kelapa untuk hair serum. Oke lah, santan kelapa, masih nyambung sedikit kelapa itu untuk penumbuhan rambut. Kita buka ya, ini masih saya baru beli, masih segelan. Nih. Kembali, Sasanya dominan, RH-nya hampir gak kelihatan, tulisannya kecil-kecil. Gua nggak tahu juga ini baunya kayak apa. Ini untuk rambut, tapi saya semprot di sini untuk tahu bau. Oh, modelnya kayak kelapa, air kelapa ya. Harum kayak kelapa, putih-putih gitu. Untuk rambut. Oke, santan kelapa. Tapi bayangkan kalau ini di rak supermarket, santan kelapa Sasa dan tulisan kecilnya yang lain ini tidak kebaca oleh ibu-ibu dan dikira ini adalah bumbu Sasa untuk santan kelapa jenis baru dan disemprotkan ke makanan, apa yang terjadi? Ingat loh ya. Ini yang kebaca secara visual ini secara besar cuman Sasa sama santan kelapa. Tulisan lain hampir tidak terlihat terbaca karena kecil banget. Lucu kan? Nah, terakhir nih ya. Gua bukain satu lagi. Ini unik ya, karena ini masih segelan juga gua beli ya. Spicy Charm Chili. Gila. Oles. Nggak ada pedesnya loh. Ngapain dikasih nama chili? Kan orang spicy juga nggak semua orang suka. Warnanya merah, kamu kasih nama spicy. Hei, bahaya. Dikira orang nanti diolesin bibirnya jadi pedes panjang hari. Ini yang mikir gimana sih produknya? Astaga. Terus Sasanya besar kan? Mana RH-nya? Kalian bayangin kalau orang nggak tahu ini buat ngolesin makanan supaya jadi pedas. Lebih cocok nggak? Mending ya Sasa daripada ngeluarin skincare ya. Ngeluarin bumbu-bumbu masakan ya. Menurut saya, ngeluarin bumbu-bumbu masakan yang dikemas secara skincare. Itu lebih menarik orang beli loh. Bumbu yang hanya dioles seolah-olah mengoles bibir tapi bikin pedas. Itu lebih menarik. Ngapain pakai RH bikin skincare, aneh. Jadi cara menghindari kolaborasi gagal, yang pertama itu adalah perkuat cerita di balik kolaborasi. Kedua, pastikan setiap elemen desain dan desain mencerminkan nilai kedua brand, bukan satu brand. Kemudian fokus pada audiens dan pastikan produk menawarkan value yang sesuai kebutuhan mereka. Kemudian uji pasar dulu sebelum peluncuran besar untuk mendapatkan masukan awal. Jadi Sasa lain kali kalau mau keluar produk, saran saya coba deh uji pasar, atau kalau enggak tanya saya dulu deh, gua jelasin, gua konsultasi ke saya juga nggak apa-apa. Lu telepon gua, jawab deh, kasihan. Eka juga boleh tanya. Kalau mau kolaborasi, hati-hati. Oke? Jadi tujuan podcast ini bukan untuk menjelekkan kalian, tapi untuk memberi masukan. Hati-hati. Dan mungkin saya nggak tahu dengan adanya saya bikin podcast ini yang monolog ya Mas Ian ya. Apakah semua yang dengar pengen coba malahan? Karena sebenarnya produknya cukup menarik sih, nggak jelek loh ya. Ini juga manis-manis enak, kelapanya juga baunya kelapa bener enak. Tapi saya nggak tahu untuk rambut bener baik nggak. Tadi glowingnya juga masih glowing yang micin. Jadi produknya bagus. Tapi ya tadi cara pengemasannya, packagingnya agak kurang. Kalau mau saya desain kan saya bisa desainnya lebih bagus jauh.
Oke, yang penasaran coba aja produknya. Yang kedua, kalau kalian suka saya mengomenin produk-produk seperti ini, silakan subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa untuk komen pingin produk apa yang saya bahas. Karena memang banyak produk itu yang ngasal, kalau saya bilang brandingnya ngasal. Ada yang untung-untungan sukses, ada yang memang gagal karena ngasal tadi. Oke, saya Sugi Mitro, Brand Boomcast. Brand Boomcast.